Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi semuanya. Oke. Ini ada kursinya nanti atur lagi ya. Baik. Oke. Nah, perhatian semuanya agar pembelajaran kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan membawa manfaat. Kita memulai dengan berdoa ya. Kepada ketua kelas dipersilakan untuk pimpin temannya berdoa. Ayo, silakan. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita. Doa dulu. Selesai. Baik. Terima kasih untuk ketua kelas yang sudah memimpin doa. Nah, sekarang hari ini siapa yang piket ya? Anda ya. Oke, untuk yang piket hari ini terima kasih karena Bapak datang nih, keadaan kelas sudah bersih, rapi, kemudian papan tulis juga sudah dibersihkan. Nah, itu tanda kalian sudah siap dalam belajar ya. Kemudian untuk ketua kelas siapa yang tidak hadir hari ini? Rizwan, Pak. Oh, Rizwan. Ya, Pak. Oh, kenapa alasannya kenapa tidak hadir? Rizwan setelah puasa, Pak, katanya dia izin. Oh, izin ya. Ya, baik, ada suratnya di meja ya, udah disimpan di meja ya. Baik, bagaimana kabarnya hari ini kalian semua? Baik, Pak. Ya, memang Bapak lihat nih, wajah-wajah kalian ini ceria nih, memang lagi dalam keadaan siap belajar ya. Sama dengan Bapak juga, alhamdulillah lagi dalam keadaan sehat dan punya kesempatan, dapat ada kesempatan untuk bertatap muka bersama kalian membawa pelajaran bahasa Indonesia di kelas 87 ya. Baik, sekarang Bapak tanya nih, untuk pembelajaran kita kemarin apa saja ya? Untuk pembelajaran kita kemarin ada yang ingat? Oh, silakan kita. Untuk pembelajaran pada pertemuan sebelumnya itu kita membahas tentang unsur karya. Ya, unsur-unsur dalam karya fiksi. Terima kasih Tita. Nah, jadi unsur-unsur dalam karya fiksi itu apa saja? Ayo, sebut rame-rame. Ya, silakan. Ada Tema, ada tokoh, latar, alur. ya alur. Nah, sekarang Bapak tanya nih, pernah dengar nggak cerita tentang Malin Kundang? Nah, sudah biasa ya, karena itu cerita yang sangat populer ya. Nah, untuk cerita pendek Malin Kundang itu sendiri tentunya mempunyai juga unsur-unsur dalam karya itu. Bapak mau tanya nih, untuk alur dari cerita Malin Kundang itu sendiri, ada yang mungkin bisa sampaikan bagaimana alurnya? Ayo, Pak. Nah, silakan, untuk Indah. Jadi cerita dari Malin Kundang itu menggunakan alur maju karena di dalam ceritanya itu dia menceritakan dari Malin Kundang kecil Iya, dari hingga Malin kecil dewasa. hingga dewasa. Waktu kecil itu hidup miskin dan juga di situ terlihat Malin Kundang menjadi anak yang berbakti. Sedangkan waktu dia menjadi dewasa, dia menjadi sombong karena sudah mendapatkan kekayaan dan pada saat kembali ke halaman dia enggan mengakui ibunya sebagai orang tuanya. Begitu saja, Pak. Ya, baik. Baik, terima kasih untuk Indah. Nah, Indah tadi sudah jelaskan tentang alur cerita dari Malin Kundang yang tentunya memang cerita Malin Kundang itu kalian sudah pernah baca semua kan? Ya, dan memang sangat populer. Sekarang Bapak tanya nih, bagaimana pendapat kalian tentang alur dari cerita Malin Kundang itu sendiri? Mungkin ada yang bisa ceritakan sehingga kalian itu merasa bahwa cerita itu sangat menyenangkan. Mulai dari cerita tersebut menceritakan tentang Malin Kundang yang mulai hidup miskin di sebuah desa, kemudian dia pergi merantau dan pada saat merantau dia sukses dan kaya dan kembali ke kampungnya. Tapi pada saat sampai di kampungnya, dia bertemu ibunya, dia tidak mengakui bahwa itu adalah ibunya. Baik, terima kasih Ita, jawabannya sudah sangat tepat sekali. Kita tadi sudah menjelaskan tentang bagaimana runtutan dari alur itu sendiri, yang berarti itu alurnya memang digambarkan sudah sangat jelas oleh penulis ya. Nah, secara tidak langsung kalian sebenarnya sudah dapat melakukan penilaian terhadap unsur karya fiksi. Nah, sekarang semua lihat ke layar, kalian sudah dapat melakukan unsur karya fiksi sesuai dengan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu setelah kalian mengikuti pembelajaran, Bapak berharap kalian dapat melakukan penilaian terhadap unsur-unsur yang ada dalam sebuah karya fiksi. Nah, jadi sesuai dari tujuan pembelajaran nanti, untuk rangkaiannya Bapak akan pandu kalian. Dimulai dari Bapak akan mengaitkan pengalaman-pengalaman kalian dalam pertanyaan-pertanyaan pemantik, itu akan berhubungan nanti dengan cerita fiksi. Nah, selanjutnya nanti kalian akan masuk di tahap, Bapak akan bawa ke tahap pengalaman konkret, yaitu kalian akan merenungkan apa saja yang sudah terjadi. Nanti ada bermain peran nanti. Kemudian Bapak akan memberikan kalian materi, konsep yang ya lebih abstrak untuk kalian untuk dapat merumuskan konsep, aturan, dan prinsip-prinsip dalam penilaian karya fiksi itu sendiri. Dan selanjutnya nanti kalian akan bekerja dalam kelompok untuk melakukan eksperimen yang lebih luas terkait bagaimana menilai unsur-unsur dalam karya fiksi itu sendiri. Nanti kalian akan berkolaborasi juga, bertukar pendapat, itu untuk membangun relasi kalian juga ya. Jadi Bapak harapkan kalian dapat menyimak pemahaman awal ya, pemahaman awal agar nanti kelanjutannya
kalian dapat memahami sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Nah, sekarang kita lanjut dalam kegiatan. Nah, Bapak di sini punya kegiatan bermain peran nih. Sebelum kita mulai nih pembelajaran, gimana? Oke? Nah, Bapak punya kegiatan bermain peran itu supaya nanti kalian akan terlibat langsung. Nah, terlibat langsung dengan pengalaman yang kalian lihat langsung, pengalaman nyata. Kemudian nanti ada, coba buka bukunya di halaman 121. Nah, di situ ada tabel yang nantinya saat bermain peran, teman-teman yang lain boleh dapat mengisi dan melakukan penilaian. Nanti Bapak pandu ya, Bapak pandu dengan bagaimana cara penilaiannya. Untuk itu Bapak minta 3 orang untuk melakukan bermain peran untuk cerita Maling Kundang ini. Siapa? Ayo, silakan maju. Nah, yang lain sambil simak ya, silakan juga untuk menulis sambil mengidentifikasi. Setelah sudah mengidentifikasi, kalian dapat melakukan penilaian apakah itu digambarkan semua, unsur-unsur itu sudah jelas, dan apakah menarik perhatian kalian secara emosional sebagai pembaca. Nah, di sini ceritanya langsung Bapak baca ya. Maling Kundang adalah seorang pemuda dari sebuah desa kecil di Sumatera Barat. Mana Maling Kundangnya? Nah, dan ia hidup bersama ibunya yang sangat mengasihinya. Mana ibunya? Ya. Oke, jadi dari sini kalian sudah bisa lihat ya, apa saja tokohnya nih? Bisa, Pak. Ada Malin dan, nah, ada Malin dan ada ibunya. Oke. Selanjutnya, suatu hari Malin memutuskan untuk pergi. Nah, ini Bapak jelaskan bahwa ini termasuk bagian dari alur, yang dimana tadi ada perkenalan, kan? Kemudian dimulailah sebuah cerita bahwa Malin memutuskan untuk pergi merantau ke luar negeri. Silakan. Nah, silakan boleh, iya, silakan bermain peran gitu. Malin sebenarnya mau merantau. Alasannya karena Malin mau memperbaiki perekonomian kita biar kita bisa hidup lebih sejahtera. Apakah boleh, Bu? Ibunya yang sangat mencintainya dengan berat hati mengizinkan Malin untuk berangkat. Malin, sebenarnya Ibu agak berat hati mengizinkan kamu untuk pergi, tapi demi kebaikan kamu dan kebaikan kita bersama, Ibu izinkan, tapi tolong jangan lupakan Ibu di kampung ya, Nak. Kalian sudah pandai ya bermain peran. Nah, itu sudah ada. Kalian sudah bisa identifikasi untuk alurnya. Sebentar kalian lakukan penilaian. Setelah bertahun-tahun merantau, Malin kembali ke kampung halamannya, tetapi dengan perubahan yang sangat mencolok. Kini ia sudah menjadi seorang pria yang kaya dan sukses. Namun sikap Malin berubah menjadi sombong. Ia merasa malu dengan ibunya yang sederhana. Malin, anakku. Malin. Siapa? Kamu kenapa melupakan Ibu, Nak? Malin. Malin. Anakku Malin, kenapa dia begitu tega tidak mengakui ibunya sendiri? Begitu durhakanya dia kepada ibunya. Karena dia seperti itu, ibu akan mengutuk dia menjadi batu. Malin yang tidak mendengarkan ibunya tiba-tiba berubah menjadi batu. Ia pergi meninggalkan desa menandakan kesombongannya bahwa telah, dan ia membuatnya ia kehilangan segalanya. Nah, oke, terima kasih untuk semuanya. Kalian sudah berhasil melakukan bermain peran, dan secara tidak langsung kalian sudah melakukan identifikasi terhadap unsur karya fiksi itu dengan secara langsung, dengan pengalaman langsung ya. Jadi itu memang sangat memudahkan kalian sesuai dengan tahapan tadi. Ya, pengalaman konkret. Jadi nanti kalian sudah isi ya untuk penilaian-penilaiannya. Contoh untuk Malin digambarkan secara jelas tidak? Nah, jelas. Untuk alurnya gimana tadi? Kayak yang kalian lihat tadi pengalaman langsung. Ya, nah gitu. Nanti kalian bisa lakukan penilaian-penilaian gitu. Nah, selanjutnya sampai di sini ada yang mau bertanya? Sudah sangat jelas ya? Ya, tentunya sudah sangat jelas karena memang sudah berkaitan dengan pengalaman kalian ya. Kalian sudah alami langsung terhadap unsur-unsur itu. Kalian sudah menjadi tokoh, kalian sudah lakukan sebuah alur ceritanya ya. Jadi sangat mudah. Nah, sekarang kita masuk dalam konsep yang sedikit abstrak. Namun karena kalian tadi sudah melakukan dengan pengalaman, sudah lakukan dengan langsung dengan pengalaman. Jadi untuk konsep-konsep cara penilaian ini sebenarnya tinggal kita bahas singkat aja ya. Nah, ini untuk tokoh cerita. Nah, ada tentunya tokoh ada data diri, sifat-sifat dan latar belakang, ya kan? Nah, kalian sudah simak tadi. Kemudian untuk latar cerita juga tadi sudah jelas ya. Nah, latar tempatnya tadi mana? Di desa kan? Nah, dengan di Sumatera Barat. Nah, itu sudah digambarkan secara jelas dan kalian silakan melakukan penilaian. Ada latar suasana dan latar waktu. Nah, ini nih contohnya nih untuk bagaimana menyusun kalimat dalam penilaiannya. Contohnya menurut kelompok kami latarnya kurang dijelaskan secara lengkap gitu. Dan kemudian itu untuk penilaian itu bebas, kalian bebas menilai asal didukung dengan di paragraf mana gitu dalam cerita itu. Harus dibuktikan dengan isi ceritanya ya. Untuk tema juga kalian bisa tentukan dan bisa simpulkan juga untuk amanah juga. Nah, gitu. Selanjutnya bagaimana sampai di sini? Sudah lumayan paham kan? Sudah paham ya? Nah, selanjutnya Bapak akan arahkan kalian untuk lebih bereksperimen lagi. Kalian silakan membentuk kelompok kerja yang dimana Bapak akan bagikan LKPD dan kalian akan menyelesaikan tugas dari Bapak. Untuk kelompok silakan kalian membentuk kelompok sendiri ya, Bapak. Kita sama ya.
ya. Oke. Teman-teman, aku boleh nggak gabung di kelompok kalian? Soalnya aku belum ada kelompok nih. Boleh nggak? Baik. Maaf ya, Tak. Kamu nggak boleh gabung di kelompok kita, soalnya kamu malas orangnya. Iya, maaf ya Tita. Ya udah deh. Tita, kamu belum punya kelompok? Belum. Yuk gabung di kelompok aku, kita pasti bisa kerja tugas bareng. Boleh. Boleh? Kasih yuk, yuk. Ya. Oke, untuk kelompoknya sudah dibagi semua ya? Ya, bagus. Jadi Tita sama Indah dan Yuli sama kita ya? Oke. Indah, tadi Bapak lihat kamu sempat ini ya, menolak kita untuk berkelompok. Benar kan? Ya? Iya, Pak, benar. Kenapa bisa kamu tolak? Soalnya kita orangnya malas, Pak, jadi kami nggak merekrut dia di kelompok kami. Oh gitu. Nah gini Indah, kamu itu seharusnya bisa menjaga perkataanmu dengan orang lain, dengan teman-temanmu, untuk tidak menyakiti perasaan mereka. Selanjutnya kamu juga tidak boleh memilih-milih teman dalam berkelompok, ya kan? Gitu. Baik, Pak. Maaf, saya salah, Pak. Ya, untuk itu Bapak maafkan. Tapi sebaiknya silakan minta maaf juga sama temannya kita tadi, ya. Silakan, ayo minta maaf. Tita. Iya. Maaf ya soal tadi. Soalnya sebenarnya aku nggak seharusnya ngomongin kayak gitu sama kamu. Dan kali kita bisa kerja kelompok bareng. Ya kan, Tak? Iya, aku juga minta maaf ya Tita. Iya, aku maafin kok. Kita bisa kerja bareng-bareng kok. Oke. Makasih, Tita. Nah, bagus sekali anak-anak. Jadi perhatian semuanya ya, kembali ke kelompoknya. Jadi perhatian, bagus sekali. Jadi di kelas ini kita semua itu keluarga. Tidak boleh ada yang saling merasa sendirian, seperti kita tadi ya, jangan ada yang merasa sendirian. Kemudian harus saling peduli dan menerima sesama ya. Oke, karena itu semua sangat penting. Itu semua adalah bagian dari keterampilan sosial emosional yang sangat penting untuk kehidupan kalian ke depannya. Ya, jadi kalian harus meningkatkan empati kalian dan meningkatkan bagaimana cara membangun relasi dan kehidupan sosial kalian ya. Oke, Bapak sangat senang nih lihat Indah tadi yang sempat baikan nih sama Tita. Nah, sekarang Bapak ada LKPD yang akan kalian selesaikan secara berkelompok. Nah, nanti untuk instruksi yang kalian bingungkan nanti boleh kalian bertanya ya untuk pengerjaannya. Di situ nanti kalian akan kalian baca cerita dari kutukan Raja Pulau Mintin. Kemudian kalian akan menilai dari unsur-unsur dari karya fiksi dari cerita tersebut ya. Sebelum kalian melakukan presentasi di depan kelas dengan singkat. Nah, untuk instruksi yang masih dibingungkan nanti Bapak keliling pandu kalian ya untuk pengerjaannya ya. Gimana? Ya. Pengertian ini Pak, apa ya maksudnya latar belakang Alasan bertindak. bertindak bagaimana itu Ya, Pak? jadi sebelum kalian melakukan penilaian tentunya kalian harus mengidentifikasi dulu. Nah, ini dari tokoh, ini kan ada latar belakang dan bertindak. Contoh tadi dalam dalam cerita Maling Kundang itu ada alasan latar belakang dia bertindak. Alasannya karena dia malu dengan ibunya yang miskin. Nah, gitu. Jadi kalian bisa lakukan identifikasi dulu dan ini ada nanti contohnya. Nah, ini bagian sini contohnya cara lakukan melangkai kata untuk menilai dari cerita fiksi itu, unsur-unsur cerita fiksi itu, ya. Nah, oke, ya. Ya. Kelompok ini gimana? Sudah cukup paham ya? Ya, oke. Pak, mau bertanya, Pak. Apa itu? Terkait kesimpulannya. Kesimpulannya itu isi ceritanya atau kesimpulan dari penilaian kita, Pak? Oh, ya, jadi untuk kesimpulan tadi kan kalian sudah menilai unsur karya fiksi satu persatu dari alur, tokoh dan lain sebagainya. Nah, untuk kesimpulan itu maksudnya kesimpulan penilaian secara keseluruhan. Apakah penulis itu sudah cukup sangat baik dengan menggambarkan unsur-unsur keseluruhan itu dan bagaimana penilaian kalian gitu? Secara keseluruhan. Jadi kita mereview dari Ya, ceritanya. ya. Harus seperti itu. Ya, silakan bekerja ya. Oke. Nah, waktunya 2 menit lagi waktunya. Silakan setelah itu yang sudah selesai silakan untuk presentasi di depan kelas. Siapa yang sudah selesai? Oke, silakan maju. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Yang terhormat Bapak El Akbar selaku guru mata pelajaran dan teman-teman yang kami hormati. Kami dari kelompok 1 akan melakukan presentasi dengan materi kutukan Raja Pulau Mintin dengan melakukan penilaian. Namun sebelum itu izinkan kami memperkenalkan nama kelompok kami. Nama saya Yuliani selaku moderator. Nama saya Tita.
Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kami bacakan materinya. Menurut kelompok kami, jadi latar cerita dalam cerpen ini sangat baik karena sudah menjelaskan tempatnya, di mana tempatnya yang ditemukan di paragraf 1. Kemudian juga dijelaskan di paragraf kedua, yaitu di Kalimantan Tengah, di pulau yang bernama Mintin. Oke. Baik, itulah tadi hasil dari materi kami. Mungkin ada dari kelompok lain ingin bertanya ke kelompok kami. Pertanyaan saya yaitu kenapa dari latar kalian bilang latarnya sangat jelas, sedangkan di situ kalian tidak menjelaskan latar waktu seperti itu yang penginaannya. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 yang akan dijawab oleh saudari Tita. Baik, izin menjawab. Untuk latar tadi, untuk latarnya kami sebutkan itu sudah jelas karena dari segi latar tempatnya itu sudah dijelaskan di paragraf 1. Di situ dijelaskan bahwa latar dari cerita ini tempatnya itu di Kahayan Hilir, Kalimantan Tengah. Untuk waktunya kenapa kami tidak mencantumkan karena waktunya itu tidak dijelaskan secara detail di cerita itu. Bagaimana kelompok 2? Apakah sudah diterima atau tidak? Baik, terima kasih. Kalau begitu sampai di sini dulu pemaparan kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok yang telah presentasi. Kelompok 1, terima kasih. Jawabannya ya sangat memuaskan bagi Bapak karena di situ kalian sudah melakukan penilaian terhadap unsur karya fiksi dari cerita Suara dari Sebangau ya. Nah, baik, perhatian semuanya, kalian tadi sudah melakukan pekerjaan secara berkelompok ya. Sekarang Bapak ada tugas individu yang Bapak sudah bagikan linknya, link Google Form ya, Google Form di grup kita, grup WhatsApp ya. Jadi kalian kerjakan di Google Form tentang pemahaman secara individu kalian, bagaimana melakukan unsur-unsur dalam penilaian unsur dalam karya fiksi ya. Silakan dikerjakan semuanya. Silakan boleh buka handphonenya sekarang. Baik, nah Bapak cek ini sudah semua menjawab ya untuk soal formatif individunya ya. Nah, selanjutnya nanti Bapak akan nilai untuk dijadikan nilai kalian pada materi kali ini, apakah sudah sesuai dengan mencapai dengan kriteria penilaian dan tujuan pembelajaran ya. Nah, sekarang kita lanjut ke tahap terakhir. Tadi Bapak sudah jelaskan dari tujuan pembelajaran. Selanjutnya tadi kalian ada kegiatan apa tadi? Bermain peran ya? Tentang karya fiksi. Nah, secara tidak langsung kalian sudah Bapak ajak untuk melakukan sebuah kegiatan yang berhubungan dengan pengalaman kalian, sehingga memudahkan kalian untuk mengidentifikasi siapa saja tokoh dalam cerita itu dan bagaimana melakukan penilaian. Dan kemudian tadi kalian juga Bapak sudah arahkan untuk mengisi pertanyaan-pertanyaan romantik dari Bapak, mengisi tabel tadi kan yang ada dalam buku di halaman 121. Untuk kalian bisa merenungkan setelah kalian menyimak dari bermain peran tadi, kalian langsung renungkan apa-apa saja yang termasuk dalam unsur karya fiksi dan kemudian bagaimana penilaian terhadap penulis dan cerita yang telah menyusun cerita tersebut. Nah, selanjutnya tadi kalian juga sudah sama-sama membaca materi kan? Bapak sudah akan membaca materi yang lebih konseptual dan abstrak yang memudahkan, yang sudah kalian rasakan itu bahwa konsepnya itu sudah mudah lah karena kalian tadi sudah melakukan pembelajaran dengan pengalaman langsung. Selanjutnya tadi juga kalian sudah bekerja dengan berkelompok juga untuk meningkatkan konsep-konsep kalian dan situasi-situasi yang baru atau konsep-konsep yang baru, bagaimana cara penilaian itu kalian sudah lakukan dalam ruang kolaborasi ya. Dan Bapak lihat tadi hasilnya di pekerjaan individu, wah banyak nih yang jawabannya sudah 100 malah. Sudah 100 nih rata-rata semua nih. Oke, beri tepuk tangan untuk diri kalian. Itu tandanya kalian sudah mencapai harapan Bapak yang dimana kalian dapat melakukan penilaian terhadap unsur karya fiksi dengan tepat ya. Sampai di sini bagaimana? Sudah cukup jelas ya? Sudah, Pak. Nah, ada yang masih dibingungkan atau ada mungkin cerita tentang pembelajaran hari ini? Siapa? Tita ya? Oke. Baik, untuk pembelajaran hari ini sangat seru Pak, karena di sini tadi kami ada bermain peran, ada menjawab soal-soal, dan saling berkolaborasi dengan teman-teman. Jadi saya anggap pembelajaran hari ini sangat menyenangkan sekali Pak. Ya. Ada lagi yang lain? Oh, sama ya. Oke. Jadi terima kasih juga, Bapak juga senang mendengar jawaban kalian. Ya. Untuk itu mungkin pembelajaran sudah terpenuhi, semua sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran dan asesmen juga, asesmen formatif juga, penilaian juga kalian sudah mencapai nilai yang tinggi sih, sudah banyak dapat 100. Dan mungkin kita bisa langsung tutup aja pertemuan kita pada hari ini. Untuk Ketua Kelas silakan untuk pimpin doanya untuk menutup pembelajarannya. Kita akhiri dengan doa ya. Teman-teman, sebelum kita pulang, berdoa. Oke, terima kasih untuk Ketua Kelas sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa ya. Oke, boleh disiapkan Ketua Kelas. Bersedia. Terima kasih, Pak. Terima kasih anak-anak, tetap semangat belajarnya ya.